Pemirsa, keluarga Wayan Mirna Salihin menggelar konferensi pers menjelang vonis hakim pada 27 Oktober mendatang. Keluarga berharap agar hakim dapat memberikan hukuman maksimal pada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dalam konferensi pers, keluarga almarhum Wayan Mirna Salihin menyatakan pasrah dan menyerahkan keputusan kepada hakim. Meski begitu, mereka berharap agar hakim dapat memberikan hukuman maksimal. Pihak keluarga Mirna menggandeng barista Olivier Rangga, manajer Olivier Devi, serta Untung Surono yang mengaku sebagai teman Amir Papalia. Dalam kesempatan ini, barista Cafe Olivier menampik hal yang dituduhkan Amir Papalia. Hal ini dinyatakan dengan manajer Cafe Devi yang menyatakan bahwa telah mengecek rekening Rangga. Sementara Untung Surono, rekan Amir Papalia yang disebut-sebut melihat Arif bersama Rangga 1 hari sebelum kematian Mirna, menilai Amir memang ingin membantu pihak Jessica dalam kasus ini. Jadi saya jelaskan nih sekarang yang ditunggu Pak Oto. Tanggal 5 intinya Arif tidak ada situ. Dia tidak pernah tahu bahwa Mirna ada janji sama si Jessica yang mengundang Mirna minum. Minumnya itu kan tanggal 6, keesokan harinya. Dari mana si Arif bisa tahu dia ada janji dengan Jessica? Saya tanya, lu tahu nggak? Mana saya tahu. Orang jam hari tanggal 6 itu baru Jessica mengundang si Mirna. Ngajak minum sih juga nggak tahu, cuma tahu-tahu disuruh ngedrop. Kalau bisa, ini aja manggilnya kan Bluetooth. Antarin gue dong ke Grand Indonesia. Tidak mau ya. Karena dia bilang, Mirna tuh ngomong, itu bisa ada 3 tempat. Ya, Olivier, Social House, sama pabrik apa gitu. Dia bicara, saya tahu pembunuh Mirna. Saya jawab, Pak Amir, apa buktinya? Kalau Pak Amir tahu buktinya, oke. Gitu. Kalau ada fakta mulai dari foto atau video, ayo kita bareng-bareng nemuin ke rumahnya bapaknya almarhum. Atau saya bawa kita bareng-bareng ke Polda Metro Jaya. Pak Amir jawab, oh, tar dulu, saya ada buktinya. Buktinya apa Pak Amir? Saya cetar terus, ternyata dia bilang dari orang tua. Saya bilang orang tua itu siapa? Ya orang tua hebat. Nah, saya garis miring kesimpulan dia berarti dari paranormal. Nah saya tanyakan lagi, kalau begitu Pak Amir jangan asal sembarangan. Kita sebagai jurnalis harus jelas, akurat dan akuntabel. Ternyata tidak ada buktinya. Sebelumnya, setelah namanya disebut-sebut bertemu Rangga sehari sebelum kematian istrinya, Aris Sumarko melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Pernyataan Amir Papalia yang mengaku melihat Arif memberikan bungkusan hitam kepada Rangga dinilainya sebagai sebuah fitnah. Suami Wayan Mirna Salihin, Arif Sumarko, dan Rangga, barista Cafe Olivier mendatangi ruang penyidik Kejahatan Ras Polda Metro Jaya. Keduanya melaporkan Amir Papalia. Arif merasa dirinya telah difitnah atas pernyataan Amir Papalia yang menyatakan dirinya bertemu Rangga 1 hari sebelum pertemuan istrinya dengan Jessica. Sekali lagi kemarin bilangnya ke Rangga ditransfer, hari ini bilang dibungkus kresek. Nah tanggal 5 itu kan dia bilang tanggal 5. Tanggal 5 itu saya seharian sama saudara saya. Saudara saya bisa bersaksi. Bagaimana itu orang siapa yang dilihat sama dia? Orang dia sendiri tidak mengenali Rangga waktu datang ke situ. Ya berarti kan fitnah. Amir Papalia sendiri mengaku siap menghadapi laporan Arif Sumarko dan Rangga. Arif Papalia yang disebut dalam duplik penasihat hukum Jessica kini terpaksa terlibat masalah hukum. Amir terseret dalam kasus kematian Mirna usai mengaku melihat 2 orang yang mirip dengan Arif Sumarko dan barista Cafe Olivier Rangga 1 hari sebelum kematian Mirna. Amir Papalia yang didampingi pengacaranya serta pimpinan redaksinya mengatakan laporan Arif dan Rangga ke Mapolda Metro Jaya sah-sah saja dan Amir tak gentar dengan laporan tersebut.
Selain itu tentang ucapan yang dilontarkan oleh Darmawan Salihin, ayah Mirna Salihin, bahwa Amir merupakan wartawan abal-abal, dibantah oleh pemimpin redaksi tempat Amir bekerja. Saya sih lapor kemana aja, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya lihat uang atau beri uang. Saya tidak pernah katakan itu. Itu aja. Nanti akan melapor balik. Saya akan lapor balik. Saya akan lapor balik. Dan dia harus buktikan yang ngomong itu, kalau ada nggak suara saya atau rekaman bahwa saya bilang itu ada uang 100 berapa juta, 120 juta. Ada nggak tidak? Dapat dari mana? Pak Amir di samping sebagai wartawan juga sebagai kepala pengembangan, dan dia juga, kita di Bayangkara Indonesia Barindo itu ada lembaga pendidikan, dan beliau sudah mendapatkan uji kompetensi wartawan sebagai wartawan muda. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya beliau wartawan gadungan, saya juga nggak mengerti bukti dia apa bahwasanya wartawan gadungan, dan kompetensi dia apa mengatakan bahwasanya Pak Amir wartawan gadungan. Pemirsa, seperti yang diberitakan sebelumnya, saat sidang duplik, terdakwa Jessica sempat menyebutkan nama Amir Papalia dalam pembelaannya. Amir mengaku melihat orang mirip suami Mirna dan barista Cafe Olivier bertemu dan menyerahkan kantong plastik berwarna hitam. Karena saya dari sini, dia gulung, bajunya digantung. Kali lagi mirip. Dia aja terus. Bagaimana saya bisa ketemu keluarga Jessica? Bagaimana sih keluarga Mirna? Saya cari terus. Saya hubungi orang-orang yang memang tahu rumah Jessica. Saya tahu. Pak, tunjukin Pak. Bisa tunjukin nggak Pak? Nah, ini yang saya lihat mirip ini, mirip. Mirip. Ini mirip. Pemirsa, dalam keterangan persnya, Amir Papalia menyampaikan jika ia melihat orang mirip suami Mirna, Arif Sumarko, dan barista Cafe Olivier, Rangga, bertemu di pinggir jalan 1 hari sebelum Mirna meninggal. Amir mengaku melihat mobil silver sedang berhenti di pinggir jalan dan diduga orang mirip Arif menyerahkan bungkusan hitam kepada orang yang juga mirip Rangga. Saya hubungi orang-orang yang memang tahu rumah Jessica. Itu ada satu mobil silver. Saya nggak tahu itu jenis apa, karena saya kan mobil banyak kan saya takut. Silver. Lalu di situ, di belakang situ ada satu laki-laki. Laki-laki itu berkemeja, tangannya digulung. Oke, saya kasih contoh. Maaf, saya berdiri boleh? Saya kasih contoh. Kemeja, cuma dia balik belakang. Karena saya dari sini, dia gulung, bajunya digantung. Tidak masuk ke dalam celana. Kan? Di situ, pas di depan saya itu ada orang mirip seperti Rangga. Mirip. Maaf ya, kali lagi mirip. Dia berkemeja, nanti kemejanya kotak-kotak. Gulung tangan juga. Di situ memang saya ada lihat satu bungkusan, satu kecil. Pasti kecil. Ya, sorry. Tapi saya tidak lihat memberikan atau tidak. Ini yang jelas, yang sebenar-benarnya. Saya lihat. Kecil. Tapi saya tidak dengar omong apa-apa. Saya ini kan tidak mungkin harus saya foto. Ya saya akan kata itu apa ya kan? Ada mobil di situ parkir di pinggir jalan situ. Terus saya terus saja. Pemirsa, Special Report Misteri Kematian Mirna masih akan menyajikan informasi lainnya terkait dengan dugaan-dugaan yang ada di kasus ini. Sesaat lagi, usai jeda. Pemirsa, jelang sidang putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, kubu Oto Hasibuan mengeluarkan amunisi terakhir, yakni seorang saksi bernama Amir Papalia. Ya, Amir melihat orang yang mirip suami Mirna dan barista Cafe Olivier yang bertemu dan menyerahkan plastik resep berwarna hitam. Cuma dia balik belakang. Karena saya dari sini. Dalam keterangan persnya, Amir Papalia menyampaikan jika ia melihat orang mirip suami Mirna, Arif Sumarko, dan barista Cafe Olivier, Rangga, bertemu di pinggir jalan 1 hari sebelum Mirna meninggal. Amir pada saat itu sedang menyeberang setelah pulang dari Tanah Abang. Sepintas ia mengaku melihat mobil silver sedang berhenti di pinggir jalan. Diduga orang mirip Arif menyerahkan bungkusan hitam kepada orang yang juga mirip Rangga.
Di situ ada satu mobil silver. Saya nggak tahu itu jenis apa, karena saya kan mobil banyak kan saya takut. Silver. Lalu di situ di belakang situ ada satu laki-laki. Laki-laki itu berkemeja, tangannya digulung. Oke, saya kasih contoh. Maaf saya berdiri boleh? Saya kasih contoh. Kemeja, cuma dia balik belakang. Karena saya dari sini, dia gulung, bajunya digantung. Tidak masuk ke dalam celana. Di situ, pas di depan saya itu, ada orang mirip seperti Rangga. Mirip. Maaf ya, kali lagi mirip. Dia berkemeja, nanti kemejanya kotak-kotak. Gulung tangan juga. Di situ memang saya ada lihat satu bungkusan, satu kecil. Pasti kecil. Ya, sorry. Tapi saya tidak lihat memberikan atau tidak. Jadi yang jelas, yang sebenar-benarnya. Saya lihat. Kecil. Tapi saya tidak dengar omong apa-apa. Saya ini kan tidak mungkin harus saya foto. Ya saya akan kata itu apa ya kan. Ada mobil di situ parkir di pinggir jalan situ. Terus saya terus saja. Munculnya nama Amir yang mengaku melihat Arif memberikan bungkusan hitam kepada Rangga dinilai sebagai sebuah fitnah. Tidak terima dengan hal tersebut, Arif Sumarko dan Rangga, barista Cafe Olivier, berencana melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Suami Wayan Mirna Salihin, Arif Sumarko dan Rangga, barista Cafe Olivier, mendatangi ruang penyidik Jatanras Polda Metro Jaya. Keduanya melaporkan Amir yang merupakan seorang wartawan. Arif merasa dirinya telah difitnah atas tindakan Amir yang menyatakan dirinya bertemu Rangga 1 hari sebelum pertemuan istrinya dengan Jessica. Ya itu sekali lagi kemarin bilangnya ke Rangga ditransfer, hari ini bilang dibungkus kresek. Nah tanggal 5 itu kan dia bilang tanggal 5. Tanggal 5 saya dan sama saudara saya bisa bersaksi. Bagaimana itu orang siapa yang dilihat sama dia? Orang dia sendiri tidak mengenali Rangga waktu datang ke situ. Ya berarti kan fitnah. Akan dibacakan pada hari Kamis 27 Oktober mendatang. Dan malam ini kami akan kembali mengangkat special report misteri pembunuhan Mirna. Bersama saya Nisra Suki, inilah special report pembunuh Mirna selengkapnya. Jadi dapatlah kita yakini sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya. Pemirsa, keluarga Mirna Salihin petang tadi menggelar jumpa wartawan di Ibu Kota Jakarta untuk menjelaskan berbagai keputusan keluarga Mirna terkait kasus tewasnya Mirna dan sidang yang mendekati vonis pada hari Kamis mendatang. Keluarga Mirna yang diwakili Sandi Salihin membacakan bagaimana sikap mereka. Dan pemirsa, berikut adalah keterangan dari Sandi Salihin dan juga Arif, suami Mirna. Pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kami yakini maha adil dan maha bijaksana, yang dengan kekuasaannya akan membimbing Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, para advokat pembela Jessica, serta Jessica untuk memiliki hati nurani dalam menemukan keadilan. Dengan doa dan keyakinan akan kasih Allah, tenaga dan semangat serta harapan kami akan dipulihkan kembali. Oleh karenanya kami mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat luas agar sidang dapat mengungkap misteri kematian kakak kami dan memberikan efek jera agar tidak terjadi lagi korban seperti kakak kami. Menghadapi sidang keputusan dengan iman, kami sekeluarga berserah kepada Tuhan dan karenanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Adil dan Maha Pengampun. Karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Matius 6:14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Roma 12:19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan adalah Allah
Firman Tuhan, Allah yang maha adil tahu apa yang berlaku di rumah orang jahat dan dia akan menghukum mereka sehingga binasa. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang yang memperoleh apa patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami sekeluarga bersama ini sesungguhnya keluarga yang memiliki kebesaran hati dan selalu mengampuni sesuai perintah Tuhan. Dan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim, keluarga besar Mirna mendukung dan menyerahkan keputusan keadilan yang mulia. Majelis Hakim yang telah mendengar secara adil saksi-saksi dan fakta-fakta terkait kematian Mirna. Sumpah yang diangkat dalam pengadilan berlaku bagi kami semua baik di pengadilan di muka bumi maupun di langit. Kami berdoa kepada Tuhan agar Yang Mulia Majelis Hakim diberikan kesehatan sempurna dan diberikan hikmat ilahi agar apa yang diputuskan selalu menyatakan kebenaran, sehingga segala beban disingkat oleh Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa di atas bumi. Kami menyatakan Jessica Wongso tidak boleh dihukum oleh opini, begitu juga Jessica Wongso tidak bisa dibebaskan oleh opini. Mirna telah tiada dan akan menjadi martir bagi penegakan hukum dalam kasus kematian karena racun. Peristiwa ini tidak boleh terjadi lagi dan harus menjadi acuan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang. Nama Wayan Mirna Salihin sudah menjadi sejarah dan nama tertulis dalam internet yang dibaca dan dilihat video di seluruh dunia. Wanita yang sayang Tuhan ini telah meninggal dunia secara tragis setelah memenuhi undangan sahabat karibnya dan meminum kopi yang dipesankan oleh sahabat karibnya sendiri. Keluarga mengajak seluruh masyarakat untuk mari kita membina anak-anak kita untuk mendapat nilai-nilai kehidupan yang baik agar mereka semua dapat menjalani kehidupan yang baik. Terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah sabar dan membuka hati nurani demi tegaknya hukum di negeri kita Indonesia. Kepada pemerintah Republik Indonesia, keluarga Mirna menyerahkan proses keadilan kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mempunyai hak dan tanggung jawab melindungi dan memberikan keadilan bagi warga negaranya, termasuk Mirna Salihin yang telah meninggal dunia secara tragis. Kami berterima kasih kepada Kepolisian Indonesia dan Kejaksaan Indonesia, Pengadilan Negeri yang telah bekerja keras dengan upaya terbaik untuk menangani peristiwa kematian kakak kami, serta seluruh wartawan dan mass media, baik media elektronik maupun media cetak, dan masyarakat yang telah mengawal proses hukum. Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa beberapa hari yang lalu seseorang telah melaporkan Mas Arif dan Mas Rangga, karyawan dari Olivier, dalam duplik. Hari ini juga Arif dan Rangga akan memberikan pernyataan kepada teman-teman media. Silakan Mas Arif. Selamat sore semuanya. Jadi saya tegaskan, saya tidak mengenal Rangga sebelumnya dan saya tidak pernah mengunjungi Cafe Olivier sebelum kejadian yang menimpa istri saya. Saya baru tahu kafe yang dipilih adalah Olivier pada saat mengantarkan Mirna pada tanggal 6 tersebut, sekitar jam 5 sore. Saya datang ke Cafe Olivier hanya pada saat rekonstruksi. Saya baru tahu barista yang bernama Rangga pada saat rekonstruksi. Saya akan segera membuat laporan polisi atas istri publik Jessica yang menguraikan cerita Amir yang tidak benar. Mas Rangga. Saya tegaskan lagi, saya sebelumnya belum pernah kenal yang bernama Mas Arif. Saya juga belum pernah kenal sama almarhumah Mirna. Dan saya tidak pernah kenal dengan yang memesan minum es Vietnamese Coffee table 54. Mbak Devi, ada yang mau Mbak Devi ini adalah manajer dari restoran Olivier. Silakan Mbak. Saya kaget juga dengan ada pemberitaan yang bernama Amir. Sebulan ya, sekitar sebulan setelah kejadian itu ada orang yang datang ke Olivier. Saya mau klarifikasi aja. Jadi versinya Amir sama versinya dari Olivier itu berbeda. Sekitar sebulan setelah kejadian itu dia datang ke Olivier. Bahkan sebelum buka ya, itu pagi sekitar setengah 11 kurang. Dia main masuk aja minta ketemu dengan yang bernama Rangga. Padahal kalau masuk itu langsung ketemu barista di depan setelah pintu masuk.
Harusnya dia kalau tahu yang namanya Rangga dia bisa lihat. Rangga ada di situ, nggak perlu tanya. Kemudian dia bertemu dengan saya karena dia nggak bisa ketemu Rangga. Kita jujur saja waktu itu banyak media, bukan hanya dia. Jadi kita nggak mau ada beberapa orang yang datang ke tempat kita itu mengatasnamakan media, tanya-tanya segala macam. Nggak etis lah kalau kita ngomong sembarangan media juga waktu kejadian itu. Kemudian dia bilang dia tahu, dia punya bukti kalau Rangga yang meracun Mirna. Saya bilang sama dia, kalau memang punya bukti tolong jangan kesini, silakan ke Polda, angkat saja anaknya. Tapi dia nggak mau, dia tetap mau ketemu anaknya, mau tanya beberapa hal. Dia mau tanya tanggal 5 itu dia masuk apa, kemudian apakah benar dia punya baju kotak-kotak. Semua orang juga mungkin punya baju kotak-kotak, jadi nggak masuk di akal. Kemudian dia bilang ketemunya itu di lobi Grand Indonesia, yang mana Olivier itu adalah di sebelah lobi. Dia sampai tunjuk di lobi sebelah situ. Saya bilang saya bisa manajemen BI sekarang dan menyediakan CCTV tanggal 5 Januari. Tapi dia berkelit. Dia bilang dia punya bukti sendiri dan dia akan kasih ke Polda nanti setelah ketemu Rangga. Dia bilang Rangga itu diberikan uang 140 juta transfer. Makanya saya minta floor manager dengan Pak Teddy untuk mengecek rekeningnya Rangga saat itu juga. Kalau dia bilang itu ada di plastik hitam uangnya, dari mana dia tahu itu isinya 140 juta? Kemudian apa dia hitung bareng atau gimana saya juga nggak tahu. Kemudian yang dia bilang waktu itu sama saya itu bukan duit yang di plastik hitam, tapi sianida. Ini agak beda versinya dengan si Amirnya sendiri. Dia juga bilang akan memblow up ini ke media. Dia awalnya bilang dia dari Mabes. Kemudian pas saya tanya Mabes divisinya apa segala macam, karena saya juga nggak tahu pangkat-pangkatnya di Mabes itu seperti apa. Tapi dia bilang dia media wartawan Mabes. Dia kasih rencana segala macam. Yang saya tahu dia ngomong kalau memang saya tidak bisa ketemu Rangga sekarang, saya akan blow up ke media. Kalau Rangga lah yang meracun. Saya bilang silakan saja karena saya yakin bukan dia pelakunya. Saya minta orang telepon ke Polda, kemudian dalam perjalanan Polda ke Olivier, saya tetap ngobrol sama dia untuk tahan dia biar nggak pergi, biar diurus langsung ke Poldanya. Kemudian diangkat ke Polda, dia diinterogasi juga di Polda. Tapi nggak ada keterangan dari dia yang itu sekali lagi kemarin bilangnya ke Rangga ditransfer, hari ini bilang dibungkus kresek. Nah tanggal 5 itu kan dia bilang tanggal 5. Tanggal 5 itu saya seharian sama saudara saya. Saudara saya bisa bersaksi. Bagaimana itu orang siapa yang dilihat sama dia? Orang dia sendiri tidak mengenali Rangga waktu datang ke situ. Ya berarti kan fitnah. Amir Papalia sendiri mengaku siap menghadapi laporan Arif Sumarko dan Rangga. Arif Papalia yang disebut dalam duplik penasihat hukum Jessica kini terpaksa terlibat masalah hukum. Amir terseret dalam kasus kematian Mirna usai mengaku melihat dua orang yang mirip dengan Arif Sumarko dan barista Cafe Olivier Rangga 1 hari sebelum kematian Mirna. Amir Papalia yang didampingi pengacaranya serta pimpinan redaksinya mengatakan laporan Arif dan Rangga ke Mapolda Metro Jaya sah-sah saja dan Amir tak gentar dengan laporan tersebut. Selain itu tentang ucapan yang dilontarkan oleh Darmawan Salihin, ayah Mirna Salihin, bahwa Amir merupakan wartawan abal-abal, dibantah oleh pemimpin redaksi tempat Amir bekerja. Saya sih lapor kemana aja, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya lihat uang atau beri uang. Saya tidak pernah katakan itu. Itu aja. Nanti akan melapor balik. Saya akan lapor balik. Saya akan lapor balik. Dan dia harus buktikan yang ngomong itu, kalau ada nggak suara saya atau rekaman bahwa saya bilang itu ada uang 100 berapa juta, 20 juta. Ada nggak tidak? Dapat dari mana?
Pak Amir di samping sebagai wartawan juga sebagai kepala pengembangan. Dan dia juga, kita di Bayangkara Indonesia Barindo itu ada lembaga pendidikan. Dan beliau sudah mendapatkan uji kompetensi wartawan sebagai wartawan muda. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya beliau wartawan gadungan, saya juga nggak mengerti. Bukti dia apa bahwasanya wartawan gadungan dan kompetensi dia apa mengatakan bahwasanya Pak Amir wartawan gadungan. Pemirsa, seperti yang diberitakan sebelumnya saat sidang duplik, terdakwa Jessica sempat menyebutkan nama Amir Papalia dalam pembelaannya. Amir mengaku melihat orang mirip suami Mirna dan barista Cafe Olivier bertemu dan menyerahkan kantong plastik berwarna hitam. Rasa dari sini, dia gulung, bajunya digantung. Kali lagi mirip. Dia aja terus. Bagaimana saya bisa ketemu keluarga Jessica? Bagaimana sih keluarga Mirna? Saya cari terus. Saya hubungi orang-orang yang memang tahu. Rumah Jessica saya tahu. Pak, tunjukin Pak. Bisa tunjukin nggak Pak? Nah, ini yang saya lihat mirip ini, mirip. Mirip. Ini mirip. Pemirsa, dalam keterangan persnya, Amir Papalia menyampaikan jika ia melihat orang mirip suami Mirna, Arif Sumarko, dan barista Cafe Olivier, Rangga, bertemu di pinggir jalan 1 hari sebelum Mirna meninggal. Amir mengaku melihat mobil silver sedang berhenti di pinggir jalan dan diduga orang mirip Arif menyerahkan bungkusan hitam kepada orang yang juga mirip Rangga. Saya hubungi orang-orang yang memang tahu. Rumah Jessica itu ada satu mobil silver. Saya nggak tahu itu jenis apa, karena saya kan mobil banyak kan saya takut. Silver. Lalu di situ, di belakang situ ada satu laki-laki. Laki-laki itu berkemeja, tangannya digulung. Oke, saya kasih contoh. Maaf saya berdiri boleh? Saya kasih contoh. Kemeja, cuma dia balik belakang. Karena saya dari sini, dia gulung, bajunya digantung. Tidak masuk ke dalam celana. Di situ, pas di depan saya itu ada orang mirip seperti Rangga. Mirip. Maaf ya, kali lagi mirip. Dia berkemeja, nanti kemejanya kotak-kotak. Gulung tangan juga. Di situ memang saya ada lihat satu bungkusan, satu kecil. Pasti kecil. Ya, sorry. Tapi saya tidak lihat memberikan atau tidak. Ini yang jelas, yang sebenar-benarnya. Saya lihat. Kecil. Tapi saya tidak dengar omong apa-apa. Saya ini kan tidak mungkin harus saya foto. Ya saya akan kata itu apa ya kan? Ada mobil di situ parkir di pinggir jalan situ. Terus saya terus saja. Pemirsa, Special Report Misteri Kematian Mirna masih akan menyajikan informasi lainnya terkait dengan dugaan-dugaan yang ada di kasus ini. Sesaat lagi, usai jeda. Pemirsa, jelang sidang putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, kubu Oto Hasibuan mengeluarkan amunisi terakhir, yakni seorang saksi bernama Amir Papalia. Ya, Amir melihat orang yang mirip suami Mirna dan barista Cafe Olivier yang bertemu dan menyerahkan plastik resep berwarna hitam. Cuma dia balik belakang. Karena saya dari sini. Dalam keterangan persnya, Amir Papalia menyampaikan jika ia melihat orang mirip suami Mirna, Arif Sumarko, dan barista Cafe Olivier, Rangga, bertemu di pinggir jalan 1 hari sebelum Mirna meninggal. Amir pada saat itu sedang menyeberang setelah pulang dari Tanah Abang. Sepintas ia mengaku melihat mobil silver sedang berhenti di pinggir jalan. Diduga orang mirip Arif menyerahkan bungkusan hitam kepada orang yang juga mirip Rangga. Di situ ada satu mobil silver. Saya nggak tahu itu jenis apa, karena saya kan mobil banyak kan saya takut. Silver. Lalu di situ, di belakang situ ada satu laki-laki. Laki-laki itu berkemeja, tangannya digulung. Oke, saya kasih contoh. Maaf saya berdiri boleh? Saya kasih contoh. Kemeja, cuma dia balik belakang. Karena saya dari sini, dia gulung, bajunya digantung. Tidak masuk ke dalam celana. Di situ, pas di depan saya itu ada orang mirip seperti Rangga. Mirip. Maaf ya, kali lagi mirip. Dia berkemeja,
nanti mejanya kotak-kotak, gulung tangan juga. Di situ memang saya ada lihat satu bungkusan, satu kecil, pasti kecil. Ya, sorry, tapi saya tidak lihat memberikan atau tidak. Jadi yang jelas, yang sebenar-benarnya saya lihat kecil. Tapi saya tidak dengar omong apa-apa. Saya ini kan tidak mungkin harus saya foto. Ya saya akan kata itu apa ya kan? Ada mobil di situ parkir di pinggir jalan situ. Terus saja. Munculnya nama Amir yang mengaku melihat Arif memberikan bungkusan hitam kepada Rangga dinilai sebagai sebuah fitnah. Tidak terima dengan hal tersebut, Arif Sumarko dan Rangga, barista Cafe Olivier, berencana mendukung dan menyerahkan keputusan keadilan yang mulia. Majelis Hakim yang telah mendengar secara adil saksi-saksi dan fakta-fakta terkait kematian Mirna. Sumpah yang diangkat dalam pengadilan berlaku bagi kami semua, baik di pengadilan di muka bumi maupun di langit. Kami berdoa kepada Tuhan agar yang mulia Majelis Hakim diberikan kesehatan sempurna dan diberikan hikmat ilahi agar apa yang diputuskan selalu menyatakan kebenaran, sehingga segala beban disingkat oleh Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa di atas bumi. Kami menyatakan Jessica Wongso tidak boleh dihukum oleh opini, begitu juga Jessica Wongso tidak bisa dibebaskan oleh opini. Mirna telah tiada dan akan menjadi martir bagi penegakan hukum dalam kasus kematian karena racun. Peristiwa ini tidak boleh terjadi lagi dan harus menjadi acuan hukum bagi masyarakat Indonesia di masa mendatang. Nama Wayan Mirna Salihin sudah menjadi sejarah dan nama tertulis dalam internet yang dibaca dan dilihat video di seluruh dunia. Wanita yang sayang Tuhan ini telah meninggal dunia secara tragis setelah memenuhi undangan sahabat karibnya dan meminum kopi yang dipesankan oleh sahabat karibnya sendiri. Keluarga mengajak seluruh masyarakat untuk mari kita membina anak-anak kita untuk mendapat nilai-nilai kehidupan yang baik agar mereka semua dapat menjalani kehidupan yang baik. Terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah sabar dan membuka hati nurani demi tegaknya hukum di negeri kita Indonesia. Kepada pemerintah Republik Indonesia, keluarga Mirna menyerahkan proses keadilan kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mempunyai hak dan tanggung jawab melindungi dan memberikan keadilan bagi warga negaranya, termasuk Mirna Salihin yang telah meninggal dunia secara tragis. Kami berterima kasih kepada Kepolisian Indonesia dan Kejaksaan Indonesia, Pengadilan Negeri yang telah bekerja keras dengan upaya terbaik untuk menangani peristiwa kematian kakak kami, serta seluruh wartawan dan mass media, baik media elektronik maupun media cetak, dan masyarakat yang telah mengawal proses hukum. Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa beberapa hari yang lalu seseorang telah melaporkan Mas Arif dan Mas Rangga, karyawan dari Olivier, dalam duplik. Hari ini juga Arif dan Rangga akan memberikan pernyataan kepada teman-teman media. Silakan Mas Arif. Selamat sore semuanya. Jadi saya tegaskan, saya tidak mengenal Rangga sebelumnya dan saya tidak pernah mengunjungi Cafe Olivier sebelum kejadian yang menimpa istri saya. Saya baru tahu kafe yang dipilih adalah Olivier pada saat mengantarkan Mirna pada tanggal 6 tersebut, sekitar jam 5 sore. Saya datang ke Cafe Olivier hanya pada saat rekonstruksi. Saya baru tahu barista yang bernama Rangga pada saat rekonstruksi. Saya akan segera membuat laporan polisi atas istri publik Jessica yang menguraikan cerita Amir yang tidak benar. Mas Rangga. Saya tegaskan lagi, saya sebelumnya belum pernah kenal yang bernama Mas Arif. Saya juga belum pernah kenal sama almarhumah Mirna. Dan saya tidak pernah kenal dengan yang memesan minum es Vietnamese Coffee table 54. Mbak Devi, ada yang mau Mbak Devi ini adalah manajer dari restoran Olivier. Silakan Mbak. Saya kaget juga dengan ada pemberitaan yang bernama Amir karena melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Suami Wayan Mirna Salihin, Arif Sumarko dan Rangga, barista Cafe Olivier, mendatangi ruang penyidik Jatan Ras Polda Metro Jaya. Keduanya melaporkan Amir yang merupakan seorang wartawan.
Arif merasa dirinya telah difitnah atas tindakan Amir yang menyatakan dirinya bertemu Rangga 1 hari sebelum pertemuan istrinya dengan Jessica. Ya itu sekali lagi kemarin bilangnya ke Rangga ditransfer, hari ini bilang dibungkus kresek. Nah tanggal 5 itu kan dia bilang tanggal 5. Tanggal itu dan sama saudara saya bisa bersaksi. Bagaimana itu orang siapa yang dilihat sama dia? Orang dia sendiri tidak mengenali Rangga waktu datang ke situ. Ya berarti kan fitnah. Akan dibacakan pada hari Kamis 27 Oktober mendatang. Dan malam ini kami akan kembali mengangkat special report misteri pembunuhan Mirna. Bersama saya Nisida Suki, inilah special report pembunuh Mirna selengkapnya. Jadi dapatlah kita yakini sebenarnya memang Jessica bukan pelakunya. Pemirsa, keluarga Mirna Salihin petang tadi menggelar jumpa wartawan di Ibu Kota Jakarta untuk menjelaskan berbagai keputusan keluarga Mirna terkait kasus tewasnya Mirna dan sidang yang mendekati vonis pada hari Kamis mendatang. Keluarga Mirna yang diwakili Sandi Salihin membacakan bagaimana sikap mereka. Dan pemirsa, berikut adalah keterangan dari Sandi Salihin dan juga Arif, suami Mirna. Pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kami yakini Maha Adil dan Maha Bijaksana, yang dengan kekuasaannya akan membimbing Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, para advokat pembela Jessica, serta Jessica untuk memiliki hati nurani dalam menemukan keadilan. Dengan doa dan keyakinan akan kasih Allah, tenaga dan semangat serta harapan kami akan dipulihkan kembali. Oleh karenanya kami mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat luas agar sidang dapat mengungkap misteri kematian kakak kami dan memberikan efek jera agar tidak terjadi lagi korban seperti kakak kami. Menghadapi sidang keputusan dengan iman, kami sekeluarga berserah kepada Tuhan dan karenanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Adil dan Maha Pengampun. Karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Matius 6:14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Roma 12:19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan Allah yang Maha Adil, tahu apa yang berlaku di rumah orang jahat, dan Dia akan menghukum mereka sehingga binasa. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami sekeluarga bersama ini sesungguhnya keluarga yang memiliki kebesaran hati dan selalu mengampuni sesuai perintah Tuhan. Dan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim, keluarga besar Mirna. Pemirsa, keluarga Wayan Mirna Salihin menggelar konferensi pers menjelang vonis hakim pada 27 Oktober mendatang. Keluarga berharap agar hakim dapat memberikan hukuman maksimal pada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dalam konferensi pers, keluarga almarhum Wayan Mirna Salihin menyatakan pasrah dan menyerahkan keputusan kepada hakim. Meski begitu, mereka berharap agar hakim dapat memberikan hukuman maksimal. Pihak keluarga Mirna menggandeng barista Olivier Rangga, manajer Olivier Devi, serta Untung Surono yang mengaku sebagai teman Amir Papalia. Dalam kesempatan ini, barista Cafe Olivier menampik hal yang dituduhkan Amir Papalia. Hal ini dinyatakan dengan manajer kafe Devi yang menyatakan bahwa telah mengecek rekening Rangga. Sementara Untung Surono, rekan Amir Papalia yang disebut-sebut melihat Arif bersama Rangga 1 hari sebelum kematian Mirna, menilai Amir memang ingin membantu pihak Jessica dalam kasus ini. Jadi saya jelaskan nih sekarang yang ditunggu Pak Oto. Tanggal 5 intinya Arif tidak ada situ. Dia tidak pernah tahu bahwa Mirna ada janji sama si Jessica yang mengundang Mirna minum. Minumnya itu kan tanggal 6, keesokan harinya. Dari mana si Arif bisa tahu
dia ada janji dengan Jessica. Saya tanya, lu tahu nggak? Mana saya tahu. Orang hari tanggal 6 itu baru Jessica mengundang si Mirna, ngajak minum. Saya juga nggak tahu, cuma tahu-tahu disuruh ngedrop. Kalau bisa, katanya dia manggilnya kan Bluetooth. Antarin gue dong ke Grand Indonesia, tidak mau ya. Karena dia bilang, Mirna tuh ngomong itu bisa ada 3 tempat, ya, Olivier, Social House sama pabrik apa gitu. Dia bicara, saya tahu pembunuh Mirna. Saya jawab, Pak Amir, apa buktinya? Kalau Pak Amir tahu buktinya, oke, gitu. Kalau ada fakta, mulai dari foto atau video, ayo kita bareng-bareng nemuin ke rumahnya bapaknya almarhum. Nah, atau saya bawa kita bareng-bareng ke Polda Metro Jaya. Pak Amir jawab, oh, tar dulu, saya ada buktinya. Buktinya apa Pak Amir? Saya cetar terus, ternyata dia bilang dari orang tua. Saya bilang orang tua itu siapa? Ya orang tua, hebat. Nah, saya garis miring kesimpulan dia berarti dari paranormal. Nah, saya tanyakan lagi, oh kalau begitu Pak Amir jangan asal sembarangan. Kita sebagai jurnalis harus jelas, akurat dalam konteks. Ternyata tidak ada buktinya. Sebelumnya setelah namanya disebut-sebut bertemu Rangga sehari sebelum kematian istrinya, Aris Sumarko melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Pernyataan Amir Papalia yang mengaku melihat Arif memberikan bungkusan hitam kepada Rangga dinilainya sebagai sebuah fitnah. Suami Wayan Mirna Salihin, Arif Sumarko dan Rangga barista Cafe Olivier mendatangi ruang penyidik Jatan-Ras Polda Metro Jaya. Keduanya melaporkan Amir Papalia. Arif merasa dirinya telah difitnah atas pernyataan Amir Papalia yang menyatakan dirinya bertemu Rangga 1 hari sebelum pertemuan istrinya dengan Jessica.